tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. 2014 akhir, satu setengah bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua, melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas, memang Indonesia bagian timur ini lama di apa istilahnya dilupakan, dianak-tirikan, ya, atau diabaikan, dianak-tirikan kok kejem banget. Ya kira-kira itu. Jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan, baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, semuanya. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima, saya lihat lapangannya seperti apa. Dan ternyata betul, tadi salah satunya jalan misalnya dari antar kabupaten saja nggak ada. Kemudian saya saat 6 bulan setelah itu saya pergi ke Papua lagi. Saya sekarang ini sudah 7 kali datang ke Papua, dan itu merupakan provinsi yang paling sering saya kunjungi. Padahal kalau mau terbang dari Jakarta ke Papua itu butuh waktu 6 jam. Tapi ya memang ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul. Saya terbang ke sana naik helikopter, karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ke Nduga? Ngaku aja, pernah ke Nduga? Ah, belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya sampai di Nduga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun di Nduga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ.
Saya lihat kok nggak ada orang, satu orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Benar ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak kendaraan bisa lewat, mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Duga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya itu juga saya minta ke Pak Bupati, Pak Bupati, ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua.